Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak di Indonesia. Undang-undang utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Ketentuan baru ini merupakan ketentuan yang bersifat fundamental dalam mengelola dan mengatur hubungan antara aparat pajak dan wajib pajak. Ketentuan ini merupakan hukum payung atau hukum makro dari ketentuan lain di bidang perpajakan. Peraturan ini disahkan di Jakarta tanggal 17 Juli 2007 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Berdasarkan pada penjelasan, maka tujuan diberlakukannya ketentuan ini adalah untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang baru mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. Yang kedua itu meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat. Yang ketiga itu menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi dan teknologi informasi masyarakat. Yang keempat itu meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima itu menyederhanakan prosedur administrasi. Yang keenam itu meningkatkan penerapan prinsip self-assessment dan mendukung iklim usaha untuk lebih kondusif dan kompetitif. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah ada keadilan, di mana memastikan beban pajak terdistribusi secara adil di antara wajib pajak. Setelah itu ada kepastian hukum, di mana memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Nah, setelah itu ada efisiensi, meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Selanjutnya ada keterbukaan, meningkatkan keterbukaan informasi perpajakan. Meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Memahami KUP secara menyeluruh merupakan kunci bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan terhindar dari sanksi. Tak hanya itu, memiliki pemahaman yang tepat terkait KUP secara tidak langsung dapat meningkatkan peran serta para wajib pajak untuk mendukung pembangunan bangsa melalui kontribusi pajak yang tepat dan akuntabel. Pengertian pajak. Ketentuan umum perpajakan tidak luput dari berbagai aspek dasar perpajakan, termasuk pengertian pajak, fungsi pajak, klasifikasi pajak, prosedur pengumpulan pajak, dan tarif pajak. Jadi, sesuai dengan UU KUP nomor 28 tahun 2007, UU KUP nomor 5 tahun 2008, dan UU KUP nomor 11 tahun 2020, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipakai bagi kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Dalam kaitannya dengan ketentuan umum perpajakan, fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi budgeter. Artinya, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Misalnya, pajak untuk pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI, subsidi BBM, pembayaran gaji PNS, dan kebutuhan lainnya. Fungsi
Reguler artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Misalnya, pajak untuk pengusaha UMKM sebesar 0,5% dari total omset dimaksudkan untuk melindungi ekosistem UMKM dengan tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif pajak untuk UMKM. Selanjutnya itu ada jenis pajak. Berdasarkan golongannya, pajak terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama itu ada pajak langsung. Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPh yang dipotong dari gaji bulanan dan harus dibayarkan oleh setiap karyawan. Yang kedua itu ada pajak tidak langsung. Pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Misalnya, kamu menjual ponsel dan menambahkan PPN 11%. Besar pajak ini dibebankan kepada pelanggan. Prosedur pengumpulan pajak. Prosedur pengumpulan pajak yang didasarkan pada beberapa hal, diantaranya yang pertama itu ada stelsel pajak atau berupa pajak nyata, anggapan atau fiktif dan campuran. Asas pemungutan pajak seperti asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Sistem pemungutan pajak berupa official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Penjelasan terakhir yaitu tarif pajak. Dalam menghitung pajak diperlukan dua unsur utama, yaitu tarif pajak dalam bentuk persentase atau nominal tertentu dan dasar pengenaan pajak atau DPP. Daftar tarif pajak sendiri ada beberapa jenis, yaitu yang pertama itu ada tarif tetap yang jumlahnya tetap berapapun jumlah DPP-nya, misalnya bea materai. Yang kedua itu ada tarif proporsional yang presentasinya tetap berapapun jumlah DPP-nya, misalnya pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang terakhir itu ada tarif progresif yang presentasinya meningkat sesuai dengan peningkatan DPP, misalnya pajak penghasilan atau PPh.